Selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya Dr. Erna Bayu, DCL, DED. Pertama kali mungkin bertemu dengan adik-adik dari IKA Strada jurusan S1 Kebidanan. Jadi, bagi adik-adik yang belum pernah bertemu dengan saya, salam kenal. Bagi yang sudah pernah bertemu dan berinteraksi, kita jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Ada beberapa puluh slide yang akan saya bagikan, yang mungkin akan bikin kalian jenuh, tapi kita bisa bagi menjadi beberapa sesi, kalau memang itu memungkinkan. Baik, saudara-saudara itu yang terkasih, kita akan memulai. Tujuan dari belajar metodologi penelitian itu apa sih? Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar metode penelitian, dapat menyusun proposal, dan melaksanakan penelitian untuk tugas akhir. Bentuk kuliah yang akan kita sepakati di sini adalah yang pertama tatap muka. Nanti kita akan bertemu di Kupang bagi teman-teman yang berada di Kupang, NTT. Untuk teman-teman yang ada di Jawa, kita akan bertemu di gedung saya di Gria Samudra Asri F11 nomor 1, Keramat Jeput Rosobo, Taman Sidoarjo. Nah, yang kedua, selain tatap muka, kita melakukan penyusunan proposal. Kita akan langsung in action, langsung praktek di sana. Berikutnya adalah seminar proposal. Untuk seminar proposal, mungkin kita akan agendakan di pertemuan selanjutnya. Nah, berikutnya adalah tugas. Deskripsi mata kuliahnya adalah dalam usaha meningkatkan suasana akademik di kampus, serta dalam upaya memadai penyajian pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan dan keterampilan meneliti pada mahasiswa, maka mata kuliah metodologi penelitian merupakan hal yang esensial. Deskripsi mata kuliah yang kedua, di samping mengembangkan penguasaan materi, mata kuliah metodologi penelitian juga diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang menumbuhkan sikap, kemampuan, dan keterampilan meneliti pada mahasiswa. Materi kuliah yang akan kita berikan yang pertama adalah metodologi penelitian, yang kedua penelitian ilmiah, ketiga metode ilmiah, keempat langkah-langkah mengadakan penelitian, kelima masalah penelitian, keenam variabel, ketujuh macam-macam data, kedelapan macam-macam penelitian, ke-9 kerangka penelitian kuantitatif, ke-10 kerangka penelitian kualitatif, ke-11 masalah dan hipotesis, ke-12 analisis data deskriptif, ke-13 analisis data inferensial. Referensi yang kita ambil dari mana saja, saudara yang terkasih? Yang pertama dari Depdagri, Metode Penelitian Sosial, Jakarta, Badan Litbang Depdagri tahun 2000. Yang kedua adalah Fred Kenglinger, Asas-asas Penelitian Behavior, Yogyakarta, UGM Press 2020. Kemudian Kartini Kartono, Pengantar Riset atau Pengantar Metode Riset Sosial, Bandung, Manjar Maju 1996. LJ Mulung, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Penerbit Remaja Rosda Karya tahun 2000. Kemudian Moh Nasir, Metode Penelitian, Jakarta dengan Penerbit Gramedia 1983. Kemudian Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survei, Jakarta, LP3ES 1999. Berikutnya adalah Santosa Murwani, Metodologi Penelitian Ilmiah, Jakarta dengan penerbit PPS UHAMKA tahun 2005. Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta, Rineka Cipta 1998. Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta, Raja Grafindo 1997. Setelah kita tahu sumbernya, tahu tujuannya, maka kita akan masuk ke dalam tahap belajar tentang pengertian metodologi penelitian.
Yang pertama adalah metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Yang kedua, penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berupa kegiatan meneliti. Yang ketiga, penelitian mencari tidak lain adalah mencari jawaban, yang dapat berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran yang ilmiah. Kebenaran koherensi yang menganut logika deduktif sifatnya rasional. Dan kebenaran korespondensi yang menganut logika induktif sifatnya faktual atau empirik. Metode ilmiah sendiri adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, berobjektivitas, dan berlaku umum atau universal. Bagaimana atau apa langkah-langkah dalam mengadakan penelitian? Yang pertama adalah memilih masalah. Yang kedua, studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan masalah. Yang keempat, merumuskan kerangka dasar. Yang kelima, merumuskan hipotesis. Yang keenam, memilih pendekatan. Yang ketujuh, menentukan variabel. Yang kedelapan, menentukan sumber data. Yang kesembilan, menyusun instrumen. Yang kesepuluh, pengumpulan data. Yang kesebelas, analisis data. Yang ke-12, menarik kesimpulan dan menulis laporan. Itu yang ke-13. Nah, kita akan mengupas satu persatu dari langkah-langkah penelitian. Tadi langkah pertama adalah menentukan masalah. Nah, masalah penelitian adalah sesuatu yang menjadi sasaran penelitian. Biasanya disebut masalah penelitian, yang akan selanjutnya diangkat menjadi judul penelitian dan menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Tidak semua masalah layak diangkat menjadi masalah penelitian. Nah, kemudian contohnya apa? Untuk bidang kesehatan ya, contohnya adalah kita melihat banyaknya stunting di NTT. Maka masalahnya adalah sebagian besar anak-anak di NTT mengalami stunting. Anak-anak usia berapa? Itu bisa Anda cantumkan. Misalnya, anak usia 20 bulan hingga anak usia 38 bulan banyak yang mengalami stunting. Nah, itu masalah karena stunting kelak akan menjadi masalah di kemudian hari. Yang berikutnya mungkin masalah yang lain adalah banyaknya kejadian preeklamsi di wilayah Kupang NTT atau mungkin daerah yang lebih kecil lagi di Kecamatan Naibonat, Kupang NTT. Itu juga suatu masalah. Masalah berikutnya adalah mungkin banyaknya kejadian aborsi pada remaja putri di kota Kupang. Nah, itu juga masalah. Nah, Anda tinggal memilih. Banyak sekali masalah kesehatan yang ada di wilayah Anda, terutama di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang terbelakang, daerah-daerah yang jauh dari jangkauan sarana, prasarana, dan layanan kesehatan. Kemudian, yang akan kita temukan yang kedua adalah variabel. Besaran atau kuantiti adalah sesuatu yang mempunyai besar atau magnitude atau ukuran. Ada dua jenis besaran, yaitu tetapan atau konstanta, yaitu besaran yang biasanya tetap. Saya ulang lagi, besaran yang besarnya tetap atau tertentu. Perubahan atau variabel yaitu besaran yang besarnya berubah-ubah, bervariasi, membentuk sekumpulan data atau informasi. Dua variabel atau lebih hanya dapat dibandingkan atau dibedakan apabila teoretik memang layak dibandingkan. Kemudian yang kedua, dihubungkan apabila teoretik memang layak dihubungkan. Misalnya, dibandingkan atau dibedakan. Perbandingan antara anak yang mengkonsumsi ASI dengan anak yang tidak mengkonsumsi ASI. Atau
perbedaan antara anak yang sarapan pagi dengan anak yang tidak terbiasa sarapan pagi. Nah, perbedaannya apa saja? Nanti itu berupa penemuan. Nah, berikutnya, kalau hubungan, misalnya hubungan antara pemakaian IUD dengan kejadian lekore, atau hubungan antara sarapan pagi dengan kejadian anemia, atau hubungan antara anemia dengan hasil belajar. Nah, ini adalah variabel yang layak dihubungkan secara teoritik. Kemudian macam-macam variabel. Dilihat dari konsepnya ada dua. Yang pertama variabel fakta, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya tidak memerlukan teori. Yang kedua adalah variabel konstruk atau konsep, yaitu variabel yang dalam menjaring datanya atau instrumennya memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan. Dalam apa? Dalam indikator-indikator untuk menyusun butir-butir pertanyaan. Dilihat dari hubungannya, fungsinya ada dua. Variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel yang lain. Variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lain. Paham ya? Misalnya contoh, hubungan antara pemakaian IUD dengan kejadian lekore, atau hubungan antara tidak sarapan pagi dengan hasil belajar, atau hubungan antara sarapan pagi dengan hasil belajar, atau hubungan antara anemia dengan hasil belajar. Itu salah satu bentuk dua variabel, satunya adalah variabel bebas dan satunya yang belakang adalah variabel terikat. Macam-macam data atau informasi yang merupakan variasi dari variabel dibedakan atas data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan atribut. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dengan bilangan. Apabila teman-teman kurang memahami, kita akan menjelaskan besok pada saat kita bertemu atau kita melalui perkuliahan tatap muka. Data kuantitatif dibedakan lagi menjadi data kontinum, interval, atau rasio, yaitu data yang disajikan dengan bilangan rasional, bulat dan pecahan. Yang kedua adalah data diskrit, yaitu data yang dapat dinyatakan dengan bilangan bulat. Dibagi lagi menjadi data nominal atau data frekuensi, terdiri dari data dikotomi, murni, dan buatan, dan data multikotomi. Yang kedua ada data ordinal atau peringkat atau ranking. Saudaraku yang terkasih, ada dua macam penelitian. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif yang mengacu pada konteks of justification. Pada dasarnya, penguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang dirumuskan dalam hipotesis penelitian. Hasil penelitian kuantitatif dapat digeneralisasikan. Artinya, Anda cukup meneliti hanya sebagian kecil orang, tapi Anda bisa mendapatkan jawaban untuk banyak orang. Generalisasi ini ibaratnya Anda memasak sayur sop satu panci, kemudian Anda mencicipinya hanya 1 sendok. Dan rasa dari 1 sendok itu sudah mewakili sop yang ada di dalam kuali 1 panci. Paham ya? Jadi walaupun Anda mengambil jumlah yang sedikit, itu adalah mewakili, jadi hasilnya mewakili jumlah yang lebih banyak lagi. Penelitian kualitatif atau naturalistik yang mengacu pada konteks of discovery pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif tidak akan dapat digeneralisasikan. Jadi saya ulang, penelitian kualitatif atau naturalistik yang mengacu pada konteks of discovery pada dasarnya mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan.
Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif antara lain adalah 1. Penelitian survei yang dapat berupa penelitian korelasional atau penelitian evaluatif. Yang kedua adalah penelitian eksperimen yang dapat berupa uji perbedaan. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif antara lain penelitian kasus, seperti penelitian kelas, classroom research yang sifatnya terbatas. Kemudian kaji tindak, action research. Jadi kalau penelitian kualitatif ini jumlah responden yang dibutuhkan tidak banyak. Jumlah responden yang dibutuhkan cukup di bawah 20, bahkan boleh di bawah 10 orang. Karena sifatnya adalah wawancara pertanyaan yang mendalam, sampai jawaban dari orang-orang atau dari responden itu jawabannya sama semua. Nanti setelah itu kita lakukan triangulasi, jadi banyak tahap ya, banyak tahap. Nah, nanti akan kita jelaskan pada saat temu muka biar ibu-ibu bisa langsung praktek. Nah, kalau kaji tindak, action research. Nah, kalau action research ini dimana kita melakukan sesuatu atau tindakan, kemudian kita amati sampai beberapa waktu yang kita butuhkan dan kita sampai menemukan jawabannya. Kalau penelitian kuantitatif itu penelitian yang bisa dilakukan dengan survei. Anda bisa menggunakan semacam quiz, ya, bisa menggunakan Google Form atau bisa menggunakan kuesioner yang dibagi kemudian diisi oleh responden. Jumlahnya tentu jauh lebih banyak daripada penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif, jumlah yang dibutuhkan untuk responden bisa lebih dari 30 orang hingga 100 orang, bahkan bisa 500 orang, tergantung kebutuhan dan kasus. Nah, penelitian ini bisa penelitian yang dihubungkan antara satu dengan yang lain, dikorelasikan atau dievaluasi, atau eksperimen dengan uji perbedaan. Sekelompok orang dibedakan dengan sekelompok yang lainnya. Ada satu tambahan satu kelompok lagi sebagai orang-orang yang netral. Nah, seperti itu. Jadi bisa juga dua kelompok saja. Kelompok yang kita lakukan eksperimen dan kelompok yang tidak dilakukan eksperimen. Misalkan eksperimen salah satunya adalah memberikan jus buah. Nah, misalkan jus buah bit pada ibu-ibu yang mengalami anemia. Sekelompok ibu yang mengalami anemia lainnya tidak diberikan buah bit, tapi sekelompok yang lain selama 1-2 minggu diberikan jus buah bit. Nanti kita lihat perbedaannya di mana. Jadi kelompok yang tidak diberikan buah bit atau tidak dilakukan perlakuan, ini kita sebut sebagai kelompok kontrol. Nah, kerangka penelitian kuantitatif adalah yang pertama harus ada judul penelitian. Kemudian bab 1 pendahuluan. Di dalam pendahuluan di bab 1 itu muncul yang namanya latar belakang. Kemudian latar belakang ini kenapa Anda meneliti. Jadi itu terbagi menjadi beberapa paragraf. Yang paling mudah adalah paragraf pertama, itu isinya adalah ya semacam ya. Itu semacam definisi seperti itu. Kemudian paragraf yang kedua itu masalah, kemudian yang ketiga harapan, yang keempat kenyataan, kemudian berikutnya adalah dampak makro, dampak mikro, kemudian solusi. Nah, paragraf yang terakhir alasan meneliti. Nah, sebelum alasan meneliti, Anda bisa berikan studi pendahuluan. Jadi meneliti gambaran awal. Jadi kita boleh mewawancarai beberapa orang untuk melihat bahwa apakah kasus ini betul-betul ada atau tidak. Boleh mewawancarai, boleh menyebar kuis, boleh melihat dari register atau laporan-laporan dokumen yang lain. Nah, kemudian identifikasi masalah. Masalah-masalah apa yang kemudian muncul di dalam latar belakang tersebut. Misalnya kita menemukan ada 9 masalah. Mana masalah prioritas? Kita ambil masalah prioritas. Otomatis kan lebih sedikit daripada 9 tadi. Karena 9 masalah saya yakin itu tidak semuanya prioritas. Yang paling prioritas itulah yang diambil. Yang paling urgent itulah yang diambil. Dan tentunya yang paling sesuai dengan hati nurani Anda.
bahwa ini Anda bisa lakukan dan ini sangat menantang. Nah, berikutnya adalah pembatasan masalah. Ini yang namanya pembatasan masalah. Jadi setelah diidentifikasi masalah, kita pilih yang paling prioritas. Jadi dibatasi, ambil 3 aja dulu. Atau ambil 1 masalah. Tidak masalah, yang penting Anda suka cita dalam mengerjakan penelitian ini. Jadi pilih masalah yang sesuai dengan hati nurani. Kemudian perumusan masalah. Jangan lupa pada saat perumusan masalah harus didahului dengan kata tanya. Bagaimana, adakah, apakah, mengapa, dan diakhiri dengan tanda tanya. Kemudian tujuan umum penelitian. Tujuan umum penelitian adalah mengetahui. Untuk mengetahui, Anda bisa tuliskan masalah yang sesuai dengan judul, karena masalah nanti akan menjadi judul kan. Nah, misalnya untuk mengetahui hubungan anemia dengan hasil belajar siswa SMP 32 Surabaya. Atau untuk mengetahui pemakaian IUD dengan kejadian Lekore. Nah, baru kemudian setelah itu boleh Anda pecah-pecah menjadi tujuan khusus. Tujuan khusus boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tergantung dari variabel yang ada. Misal, untuk mengetahui pemakaian IUD terhadap kejadian Lekore, maka yang pertama, boleh Anda menuliskan mengidentifikasi pemakaian IUD, mengidentifikasi kejadian Lekore. Yang terakhir adalah menganalisa hubungan antara pemakaian IUD dengan kejadian Lekore. Ya, jadi saya tadi ngomong yang terhadap dihapus saja ya, karena kita memakai kalau hubungan dengan kalau pengaruh terhadap seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kerangka penelitian kuantitatif yang di bab 2 isinya adalah landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, hipotesis itu adalah ramalan ya, ramalan hasil penelitian. Isinya adalah deskripsi teori. Jadi kalau bab 2 itu bicaranya tentang teori. Yang kedua, penelitian yang relevan. Jadi mungkin ada penelitian yang terdahulu, itu bisa dimasukkan. Yang ketiga adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya bisa Anda gambarkan antara hubungan variabel yang satu dengan yang lain. Apakah ada variabel perancu, apakah ada variabel pendukung. Nah, nanti akan kita praktekkan pada saat kita temu muka ya. Yang berikutnya adalah hipotesis penelitian. Karena slide ini akan kami kirimkan ke mahasiswa, saat Anda mendengarkan saya mengajar, Anda sambil membuka slide-nya di rumah, biar Anda memahami, tidak hanya sekedar mendengarkan saja. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian. Ketiga maksud saya di sini adalah bab 3. Bab 3 adalah metode penelitian. Metode penelitian di sini terdapat tujuan khusus penelitian, waktu dan tempat penelitian, variabel penelitian, metode penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Nanti masing-masing akan saya jelaskan. Kemudian kita akan membahas tentang penelitian kuantitatif. Nah, ini pada bab yang keempat ya, hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian isinya apa saja? Deskripsi data hasil penelitian, pengujian persyaratan pengolahan data, pengujian hipotesis, interpretasi, dan pembahasan. Jadi pada bab 4 ini Anda sudah melakukan pengujian, bisa melakukan dengan SPSS atau dengan SEM-PLS. Jadi yang terbaru itu ada yang namanya SEM-PLS. Gak ada salahnya selain Anda belajar tentang SPSS, Anda juga belajar tentang SEM-PLS. Kemudian bab 5. Bab 5 ini isinya adalah kesimpulan. Kesimpulan ini sama dengan tujuan khusus ya. Kalau tujuan khususnya 3, maka kesimpulannya ada 3. Pembahasannya pun ada 3. Data khususnya di bab 4 ada 3. Jadi misalnya tadi saya membuka dengan judul hubungan antara pemakaian IUD dengan kejadian Lekore. Yang pertama tujuan khususnya adalah mendeskripsikan pemakaian IUD pada ibu. Yang kedua, mendeskripsikan kejadian Lekore. Yang ketiga, menganalisa
hubungan antara pemakaian IUD dengan kejadian Legore. Maka dari itu, pada saat data khususnya untuk tabel frekuensi, boleh tabel silang, data khusus itu mencerminkan jawaban yang pertama, ya, bagaimana deskripsi daripada ibu-ibu yang menggunakan IUD. Yang kedua adalah bagaimana deskripsi kejadian Legore. Nah, itu pakai presentasi karena Anda menggunakan tabel silang atau Anda menggunakan tabel frekuensi. Maka yang muncul adalah presentasi jumlah. Yang ketiga, untuk menganalisa hubungan Anda bisa menggunakan SPSS atau SEM-PLS. Hasilnya bisa dikatakan di situ. Kemudian, ini kesimpulan. Yang kedua, implikasi. Implikasi itu adalah hubungan keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lain yang ada pada kesimpulan. Kemudian saran. Saran harus sinkron dengan manfaat penelitian. Jadi kalau semisal Anda manfaat penelitiannya kan ada teoritis dan praktis ya. Di situ misalnya ada 5 manfaat. Maka upayakan sarannya pun juga dengan terlalu sedikit, minimal 5. Dan saran juga bisa dikembangkan lebih luas lagi. Jangan dengan kalimat yang terlalu simpel. Kenapa? Karena diimplikasi di saran. Inilah kekayaan intelektual Anda. Satu lagi, yang paling membawa Anda memiliki nilai yang tinggi untuk skripsi Anda adalah di pembahasan. Dalam pembahasan terhadap tiga unsur. Yang pertama adalah hasil penelitian, yang kedua adalah teori, dan yang ketiga adalah opini. Apabila Anda bisa merumuskan atau bisa membuat kalimat yang indah, kalimat yang terangkai dengan indah, tetapi keilmuannya tampak dan penjelasannya luas, maka nilai Anda semakin besar. Kenapa? Karena disinilah letak pintaran Anda, letak analisis Anda yang bagus ya. Jadi ini ada di dalam pembahasan ini. Nah, berikutnya adalah daftar pustaka dan lampiran. Sekarang bagaimana kerangka penelitian kualitatif? Kerangka penelitian kualitatif berisi judul penelitian. Yang pertama tentu pendahuluan ya. Isinya latar belakang dan alasan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Kemudian landasan teori. Yang ketiga adalah metodologi penelitian. Ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama adalah pemilihan lokasi, subjek penelitian, dan penjajakan awal. Berikutnya adalah strategi dan teknik penelitian. Kemudian pengumpulan dan penentuan data, analisis data, logika dan jadwal. Berikutnya bab 4, rencana pemeriksaan keabsahan data, ada triangulasi, ada audit trial. Kemudian bab 5, hasil penelitian. Hasil penelitian ada 3, deskripsi data, dan analisis dan interpretasi data, klarifikasi dan konfirmasi dengan teori. Yang bab 6 adalah kesimpulan, daftar pustaka dan lampiran. Sepertinya lebih kompleks ya, atau lebih lengkap penelitian yang kuantitatif. Penelitian yang kualitatif ini lebih simpel, tetapi sebetulnya tidak juga karena tingkat kesulitannya itu sama. Jadi nanti kita akan langsung praktekkan. Kemudian masalah penelitian. Masalah penelitian ini ada beberapa hal yang kita harus cermati. Yang pertama, judul penelitian, rumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian, rancangan penelitian, teknik pengambilan sampel, dan teknik pengumpulan data. Ini saling berkait. Judul penelitian dan rumusan masalah. Judul penelitian. Judul penelitian ini menggambarkan interaksi antar dua variabel atau lebih. Baik membedakan pengaruh. Jadi kalau kita mau ngomong membedakan, itu biasanya mengambil judul atau di depannya ada kata pengaruh. Atau menghubungkan, keterkaitan. Biasanya di depan judul ada kata hubungan. Bisa jadi kata hubungan dan pengaruh bisa dihilangkan supaya judul ini menjadi lebih elok dan lebih menarik. Ya, rumusan masalah. Saya ingatkan lagi bahwa rumusan penelitian biasanya dalam bentuk kalimat bertanya, menanyakan ada tidaknya perbedaan atau hubungan antara dua variabel atau lebih.
belum mengarah atau belum mengacu pada teori, sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Untuk landasan teori didapatkan dari mana? Dari teori-teori yang ada. Untuk tiap variabel dirumuskan sintesis yang merupakan konsep atau konstruk dari variabel tersebut. Dari sini disusun kerangka berpikir dan hipotesis penelitian. Jika variabel penelitian berupa variabel konstruk, maka untuk menjaring data variabel pada penelitian kuantitatif perlu jelas konsep yang melandasinya. Dari konsep itulah dirumuskan indikator guna menyusun butir-butir pertanyaan dalam instrumen untuk menjaring data yang dimaksud. Oleh karena itu teori harus kuat. Perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah penelitian kuantitatif pada saat Anda mau ujian, Anda sudah harus siap. Karena pada saat hasil itu sudah keluar, bagian depan mulai dari latar belakang hingga bab 3 metode penelitian itu tidak boleh diubah. Ini untuk penelitian kuantitatif. Tapi untuk penelitian kualitatif, karena nanti hasil akhirnya kadang-kadang di luar ramalan kita, dan kita akan bertemu berbagai macam masalah yang ternyata akan membelokkan semuanya, membelokkan permasalahan, teori, membelokkan hasil dan sebagainya. Kita bisa mengubah bagian depan untuk menyesuaikan. Biar apa? Biar sinkron antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 hingga bab 5. Itu yang membedakan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Kerangka berpikir. Apa itu kerangka berpikir? Kerangka berpikir adalah hasil pemikiran peneliti berdasarkan teori dan konsep yang ada tentang variabel yang diteliti dan dirumuskan dari masalah penelitian. Pada kerangka berpikir itu tidak boleh lepas dari bab 2 yang Anda tuliskan. Apa yang Anda tulis di kerangka berpikir harus ada di bab 2. Kerangka berpikir ini dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 paragraf. Biasanya dimulai dengan kata diduga. Tidak memuat teori lagi. Mengarah pada rumusan masalah. Sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah penelitian, atau kita menganggapnya sebagai ramalan. Ya, kita jadi peramal ya. Nah, ada 2 bentuk hipotesis, yaitu hipotesis penelitian dirumuskan secara naratif berdasarkan kerangka berpikir penelitian dan landasan teori yang telah dipilih. Yang kedua, hipotesis statistik dirumuskan secara matematis dalam bentuk 2 kalimat matematika. Hipotesis penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan tanpa kata diduga, sudah mengarah bagaimana bentuk perbedaan atau hubungan yang dipermasalahkan. Banyaknya sesuai dengan kerangka berpikir dan rumusan masalah. Hipotesis statistik biasanya tulisannya seperti ini. H0 atau hipotesis 0, null hipotesis, hypothesis of no difference. Nah, menggunakan tanda sama dengan. H1 atau hipotesis alternatif, ini lawan dari H0 atau hipotesis 0. Tandanya tidak sama dengan. Kalau sama dengan kan gini ya, kalau tidak sama dengan ya seperti ini dicoret. Atau lebih kecil atau lebih besar. Metode survei. Ada korelasional, ada kontribusi, ada evaluatif. Nah, yang kedua metode eksperimen. Ada perbedaan, ada pengaruh. Kita ulang ya, untuk metode survei ada korelasional, ada kontribusi, ada evaluatif. Untuk metode eksperimen ada perbedaan dan ada pengaruh. Kemudian rancangan penelitian, 1 kelompok, 2 kelompok atau lebih, dengan atau tanpa tes awal, ada tes akhir,
faktorial, blok, dan lain-lain. Teknik pengambilan sampel, populasi ini target ya, jumlah seluruh orang, seluruh target yang ada atau yang bisa terjangkau. Ini jumlah populasi, tentu jumlahnya banyak ya. Nah, kalau sampel syaratnya representatif, jadi biasanya menggunakan rumus. Misalkan populasinya ada 100 nih, maka sampelnya ya kita pakai rumus, biasanya sekitar 96 seperti itu, 92. Nah, ada teknik sampling, yaitu sensus dengan peluang, tanpa peluang, atau kombinasi dengan peluang dan tanpa peluang. Kita sebut sebagai multi-stage random sampling. Jadi teknik sampling ini banyak. Teknik sampling dengan peluang ini namanya simple random sampling. Jadi simple random sampling ini seperti orang arisan ya, ngocok arisan. Jadi semua nama dimasukkan ke dalam gelas dan kita tutup, kita kasih lubang kecil ya, kita kocok, kita keluarkan. Nah, ini responden pertama. Kemudian kita masukin lagi, kita gulung lagi, kita masukin lagi, kita kocok lagi, keluar, oh si B, oh nama kedua, responden kedua. Dan kita gulung lagi, kita kocok lagi, kita masukkan. Kalau keluar nama yang sama, kita masukkan lagi sampai keluar nama yang berbeda. Supaya apa? Supaya tingkat keakurasiannya itu valid. Karena tetap 1 dibanding berapa puluh orang tadi, atau berapa puluh responden. Misalnya respondennya adalah 100 ya. Kemudian kita pakai simple random sampling. Kita kocok sampai 100 kali ya, sampai namanya masing-masing keluar. Nah, kemudian karena sampelnya kita cuma 96 ya, kita ambil 96. Kemudian stratified random sampling, ada cluster random sampling, ada proporsional random sampling, ada area random sampling. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian teknik sampling tanpa peluang dengan purposive, kuota, aksidential, dan random. Teknik pengumpulan data, instrumen. Instrumen ini bentuknya seperti tes, bisa tulisan, bisa lisan, bisa perbuatan. Bisa bentuknya non-tes, observasi, wawancara, skala, sikap, visioner. Nah, syarat instrumennya harus sahih, valid, andal, reliable, ya, adil, objektif, berdaya pembeda, discriminating power, menyeluruh atau komprehensif, mudah dan murah untuk dilaksanakan. Uji validitas instrumen, validitas isi, validitas konstruk berdasarkan teori yang dipakai. Kalau validitas isi kesesuaian dengan TIK. Kemudian reliabilitas instrumen dengan KR20, dengan KR21, dengan alpha Kronberg. Kemudian analisis butir instrumen, bisa validitas tiap butir, tingkat kesukaran, daya pembeda tiap butir. Kemudian ada analisis data deskriptif. Analisis data secara deskriptif merupakan pengolahan data hasil penelitian dengan tujuan agar kumpulan data ini bermakna atau meaningful. Deskripsi data terdiri dari penyajian data, ukuran atau tendensi sentral, ukuran atau tendensi penyebaran. Penyajian data hasil penelitian dengan tabel atau daftar, daftar tunggal, daftar kontingensi, daftar distribusi frekuensi, dengan gambar atau diagram, dengan diagram lingkaran, diagram lambang atau piktogram, diagram peta atau kartogram. Penyajian data hasil penelitian dengan diagram atau grafik. Bisa diagram batang, 1, 2, 3 komponen, 1 arah, 2 arah, diagram baris boleh, diagram pencar boleh, histogram boleh, poligon boleh, ogif boleh. Kemudian ukuran sentral pemusatan. Yang pertama adalah rata hitung atau arithmetic mean. Ini merupakan hasil bagi antara jumlah data dengan banyaknya data. Yang kedua adalah nilai tengah atau median. Merupakan nilai tengah atau data setelah data diurutkan dari kecil ke besar atau sebaliknya. Median tidak selalu salah satu di antara data tersebut. Letak median ukuran ke setengah n+1, nilai median untuk banyak data ganjil, data yang paling tengah yang diambil. Untuk banyak data genap, rata 2 data tengah yang diambil. Modus merupakan data yang paling banyak muncul, dapat lebih dari 1 data. Ukuran penyebaran. Rentangan atau ring adalah selisih antara data terbesar dan data yang terkecil. Simpangan atau deviasi adalah selisih data dengan rata.
Varian rata kuadrat simpangan. Simpangan baku atau standar deviasi adalah akar varians. Kemudian analisis data inferensial. Data inferensial atau induktif adalah pengolahan data untuk menguji hipotesis yang selanjutnya untuk generalisasi dari sampel ke populasi. Macam-macam analisis data inferensial. Analisis data terdiri dari uji kesamaan atau perbedaan, uji hubungan, korelasi atau keterkaitan, uji prediksi atau regresi, uji persyaratan analisis data. Ada uji persamaan atau uji kesamaan dan perbedaan. Kemudian proposal penelitian. Isi proposal adalah identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, hasil, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal penelitian. Latar belakang masalah. Berisi tentang apa? Uraian tentang alasan-alasan penting dan menariknya masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu penelitian. Dalam bagian ini diuraikan pula kesenjangan-kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teori dan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. Identifikasi masalah berisi uraian tentang berbagai macam masalah yang ditemukan yang relevan dengan topik penelitian. Masalah yang diuraikan dipilah menjadi masalah yang lebih kecil dan dipilih yang paling penting untuk diteliti. Yang saya jelaskan tadi, dari banyaknya masalah yang ada, misalnya ada 9 masalah, maka bisa diambil yang paling penting, yang urgent. Kemudian pembatasan masalah, uraian tentang alasan-alasan pembatasan masalah agar sesuai dengan kemampuan peneliti. Apabila masalah itu besar dan membutuhkan waktu dan dana yang sangat besar, sebaiknya kalau kita tidak mampu, jangan diambil. Kenapa? Daripada nanti penelitian yang Anda lakukan tidak akurat atau tidak valid. Kemudian sifatnya asal-asalan. Nah, sebaiknya kalau misalkan penelitian itu sulit, ya jangan dilakukan atau jangan dipilih. Cari yang paling mudah, namun berbobot. Contoh yang mungkin sulit ya, misalnya judulnya adalah konsumsi jus buah kurma, pisang, dan madu pada ibu hamil anemia di Kecamatan Naibonat. Kecamatan Naibonat itu kan sangat besar. Kemudian respondennya misalnya 30 orang, berbeda-beda desa. Mereka setiap hari harus mengkonsumsi kurma, pisang, madu yang dijus. Otomatis peneliti harus mengantar ke tiap rumah. Sedangkan Kecamatan Naibonat itu satu kecamatan yang sangat luas. Tentu tidak memungkinkan. Yang pertama, perjalanan yang panjang itu akan merusak dari komponen jus yang kita jus di rumah. Yang kedua, kalau itu kita serahkan kepada pasien, pasien tidak akan melaksanakan. Kenapa? Yang pertama, kurma, pisang, dan madu itu adalah suatu bahan yang cukup mahal. Apalagi harus dikonsumsi selama 1 minggu berturut-turut. Jadi selayaknya apabila memang tidak bisa untuk dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan. Berikutnya adalah proposal penelitian. Dalam proposal penelitian itu juga ada perumusan masalah. Merupakan pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Masalah dirumuskan secara spesifik, tidak boleh terlalu luas, terlalu banyak, atau sudah diteliti orang lain. Rumusan masalah dinyatakan dengan kalimat tanya. Tujuan penelitian, uraikan yang menggunakan usaha untuk menemukan jawaban masalah penelitian. Tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah ya. Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Kegunaan penelitian, uraian tentang kegunaan atau manfaat penelitian bagi masyarakat dan pengembangan ilmu. Makanya saya tadi bilang, ada teoritis, ada praktis. Kajian pustaka, uraian tentang pembahasan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Uraian ini merupakan kajian induktif, bersumber pada hasil penelitian seperti disertasi, tesis, skripsi, jurnal, dan proceeding. Uraian tentang konsep-konsep teori yang digunakan dan merupakan kajian deduktif, bersumber pada buku-buku teks, ensiklopedi. Kemudian proposal penelitian yang lainnya adalah metode penelitian. Subjek penelitian
di mana ada populasi dan sampel, teknik sampling, kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jadwal penelitian disusun dalam bentuk matrik, menunjukkan waktu pelaksanaan setiap titik kegiatan penelitian. Anda bisa menanyakan apa yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa nanti tanggal 4 dan 5 Desember. Kita akan bertemu di Kupang untuk yang wilayah NTT, dan setelah tanggal itu kita akan bertemu di Surabaya pada mereka yang berwilayah di area Jawa Timur. Terima kasih, Tuhan memberkati.